Cek. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasik Parandito. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan Mininet dengan controller yang saya pakai, yaitu controller Ryu. Lalu poin kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kita tes jaringan ping-all dan iPerf ke setiap host masing-masing. Lalu yang terakhir kita akan uji coba pemutusan simulasinya. Jadi kita akan memutuskan dari salah satu jalurnya. Oke, langsung saja. Nah, untuk yang topologi yang saya gunakan yaitu seperti yang di sini gambar di Word. Ada 6 host lalu ada 5 switch. Langsung saja, pertama kita buka terminal. Oke, lalu kita buka Mininet yang saya udah buat. Nah, kita coba lihat di file Prawas. Nah, di sini di codingan yang sudah saya buat, di sini mewakilkan topologi yang soal yang diberikan. Nah, di sini ada 5 switch dan 6 host. Nah, bisa dilihat di sini ada add host dan switch. Nah, di sini kita menambahkan host dan switch. Host 1 yang di sini tertulis H1, H2, H2 dan seterusnya sampai switch 1 sampai switch 5. Lalu di bawahnya kita menambahkan link host. Jadi link itu menghubungkan antara host dengan switch atau host dengan host. Nah, di sini kita tertera tulisan H1 S2, yaitu host 1 terhubung ke switch 2. Host 2 terhubung ke switch 2. Bisa kita lihat host 1 dan host 2 terhubung ke switch 2. Nah, itu. Dan selanjutnya host 3 terhubung switch 4. Nah, host 4 terhubung switch 5. Ini. Nah, dan seterusnya. Lalu ada switch, add link switch. Nah, di sini kita menjalurkan atau membuat jalur untuk switch-nya. Membuat jalur antar switch. Di sini ada S1, S4, S1, S5. Nah, di sini tertera S1 terhubung ke S4, S1 terhubung S5. Nah, jadi di sini topologinya switch 1 terhubung ke dua switch. Ada dua jalur yang dilewatin, yaitu switch 1 terhubung ke switch 4, switch 1 terhubung ke switch 5. Nah, itu. Dan seterusnya, switch 2 ke switch 3 dan 5, 3 dan 5, terus switch 4, 1 dan 3, seperti itu. Nah, setelah udah, kita save. Jadi save. Nah, kan kita udah membuat topologi atau membuat codingan yang mewakili topologi tersebut. Kita jalankan controllernya. Saya pakai controller Ryu. Buka di Ryu, di application. Nah, di sini kita pakai yang di sini ya. Kita pakai yang simple switch stp 13.p. Kita jalankan. Nah, kita kan ini belum jalan nih, belum on nih. Jadi di sini ada kita run Mininetnya dulu. Jadi kita memanggil atau mengontrol controller itu biar terhubung ke Mininet dengan komen seperti ini, sudo mn custom prawas. Nah, jangan sampai salah, ini yang kita atau yang saya edit tadi kan prawas. Kalau misalnya kalian ada file lain, sesuaikan filenya, jangan sampai salah nama. Jadi kalau misalnya salah nama, nggak bakal bisa running. Jadi ini kita pakai prawas. Nah, yang saya edit tadi. Oke, langsung saja. Nah, udah nyala controllernya, cuma kita belum tahu controllernya itu udah jalan apa belum.
Nah, kita coba ping all. Oke, tadi poin pertama yaitu kita tes apakah sudah terhubung antara mininet dan controllernya atau RIU-nya. Nah, kali ini sudah terhubung. Kedua, kita tes ping all atau tes jaringan. Ping all. Nah, udah kan? Jadi di sini ada host 1 udah terhubung ke semua. Dan host 2, host 3 juga. Jadi kita udah berhasil tes jaringannya, udah berhasil tanpa loss satupun, atau ada satu yang belum terhubung. Jadi udah clear. Lalu lanjut kita akan iPerf ke setiap masing-masing host. Nah, di tugas kali ini kita tes iPerf-nya atau menggunakannya minimal 5 host. Jadi mungkin kita akan menggunakan host 1, host 2, host 3, host 4, dan host 5. Caranya kita buka X terminalnya. 3, 4, 5. Nah, 5 host ya. Nah, jadi kita tentukan dulu mana yang harus menjadi server, mana yang harus jadi klien. Lalu kita akan setting di node-nya, setiap node-nya. Misal, oke, saya kali ini akan menjadikan node 1 sebagai server. Oke, jadi iPerf paket UDP S. Nah, S ini main S ini untuk menjadikan node 1 server. Lalu intervalnya 3. Misalnya 3 lah. Atau 3. Dan saya kasih ini. Nah, fungsi dan di sini itu untuk node H1 itu biar tetap berjalan di background gitu. Oke. Nah, servernya udah saya jalankan. Lalu kita uji coba ke kliennya, apakah udah terhubung ke server belum, dengan cara iPerf. Nah, ini nanti diterapkan di host selanjutnya. Soalnya host 1 itu dia sebagai server. iPerf DP. Nah, kan server udah. Jadi kali ini kita main C, itu klien. Terus kita konekkan ke IP node H1. Nah, node H1 host satunya itu 10.0.0.1. Lalu kita buat time-nya. Misalnya 200 terus intervalnya 3, terus bandwidth-nya misalnya 100 megabit. Oke. Cek. Nah, di sini tertera ada intervalnya 3 sampai 6, 6 sampai 9. Nah, setiap 3 detik itu menginformasikan bahwa ada paket yang terkirim. Nah, transfernya 38 MB, terus bandwidth-nya 100 megabit per second. Nah, artinya di sini kita udah terhubung antara node 1, node 2 atau server ke kliennya, dan kemudian klien server. Nah, uji coba ke host 2 udah, lalu kita ke host 3. Caranya sama, default sebagai klien, terus IP-nya berapa? 10. Nah, jadi 10.0.0.1 itu IP dari si host 1. Jadi jangan sampai salah kalau misalnya di si 10.02 itu IP-nya host 2. Jadi kita tetap pakai IP 10.0.1. Terus intervalnya time-nya berapa? 200 lah misalnya. Terus intervalnya 3, bandwidth-nya 100. Oke, nah di sini ada 10.0.3 itu IP-nya host 3 tuh. Nah, artinya udah terhubung ke server. Nah, di sini kan ada port 59739 itu portnya si host 3, dan IP-nya 10.0.0.3 itu punya host 3. Terhubung, oke. Host 3 berhasil. Kita langsung ke host 4. Oke, caranya sama Apple.
client 10 10 01 ini ada 200 misalnya intervalnya 3, terus bandwidthnya 100. Nah, sini ada 10.004 itu IP-nya node 4 atau host 4. Nah, di sini udah terhubung kan, 100 bandwidth-nya 100 megabits, intervalnya 3. Kita coba di host 5. Oke, host 5 kita bedain aja hyper. Misalnya saya bedakan intervalnya lah. Misalnya intervalnya 5, berarti tiap 5 detik. Bandwidth-nya 70 misalnya. Nah, sini kan kelihatan intervalnya 5 second, jadi setiap 5 second dia ngirim. Nah, bandwidth-nya 70 megabits. Nah, kan beda dari tadi, tergantung settingan kita masing-masing. Tergantung apa yang kita butuhkan, tergantung apa yang kita inginkan. Misalnya bandwidth-nya 100, tadi kita setting 100, terus misalnya pengen 70, di sini terlihat 70. Oke. Jadi poin pertama kan kita udah menghubungkan Mininet dengan Rio. Berhasil, lalu ping all juga berhasil. Terus iPerf menjalankannya minimal ke 5 host. Oke, kali ini udah berhasil ke 5-5-nya. Lalu yang terakhir, kita pemutusan link jalur utama. Nah, jadi misalnya nih, jadi kan ini switch 1 ke switch 4, switch 1 ke switch 5. Misalkan saya memutuskan antara link switch 2 ke switch 3 misalnya. Jadi host 1 ke host 6. Nanti saya tes ngeping antara host 1 ke host 6. Jadi pemisalan aja jalur utamanya saya putuskan link ke link switch 3 dan switch 2. Oke. Lalu kita cek apakah host. Nah, ini kan host 1 dan host 2 kan host 1 dan host 2 kan melalui switch 2. Sedangkan switch 2 ke switch 3 saya putuskan. Saya coba misalnya host 1 ke host 6. Apakah terhubung? Harusnya tidak. 1 ping 6. Nah, sempat ini destination was unreachable. Berarti tidak terkirim, pengiriman gagal. Tapi kita tunggu beberapa saat lagi apakah nanti terhubung.
Emang agak lama. Nah, sempat di sini langsung bisa dapat terhubung ke host 6. Ini kan 10.006. Nah, kenapa tadi destination host reachable dan tiba-tiba terhubung kembali? Karena kan, nah kita bisa lihat di sini, misalnya saya putuskan di antara link sys2 dan sys3. Nah, kenapa yang awalnya host 1 saya ping host 1 ke ping ke host 6 gagal atau host unreachable dan tiba-tiba bisa? Karena si controller atau si jalurnya itu, si switch itu mencari jalur lain untuk gimana caranya bisa terkirim ke host 6. Jadi controller ini mengatur, memanage si switch itu gimana caranya untuk ke host 1 bisa terkirim ke ngeping ke host 6. Nah, misalnya switch 2, switch 3 kan saya putus. Bisa saja ke switch 2 ke switch 5 dulu, terus switch 5 ke switch 1, dan ke switch 4, lalu ke switch 3. Jadi mencari jalur lain gimana caranya host 1 bisa terhubung ke host 6 gitu. Jadi jawabannya kenapa yang awalnya gagal destination host unreachable tiba-tiba bisa, nah karena si switch itu mencari jalur yang lain, mencari link yang lain supaya bisa terhubung ke host 1 dan host 6. Oke, mungkin penjelasan saya sampai situ. Semoga paham apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.